pemilihan umum. Semangatnya untuk menulis, jadi saya berikan waktu pelatihan jurnalistik di Kodim juga luar biasa. Seperti inilah yang saya rasakan. Jadi ada kemauan untuk belajar. Jadi mencetak, yang kedua mencetak membuat berita. Jadi setelah melihat hasil karya rekan-rekan di Bawaslu, jadi saya lihat yang pertama itu kelemahannya pertama judul, yang kedua angle, yang ketiga membangun sudut pandang yang menjadi fokus berita kita. Jadi dari sudut pandang itulah bisa kita membuat judul. Oke, pertama. Yang kedua bisa juga kita buat sudut pandang dulu, jadi kencur berita baru kita tentukan judul. Nah, jadi di paragraf pertama ini adalah istilah media itu lead berita. Kalau bahasa kalau umumnya itu kepala berita. Jadi yang namanya kepala lead berita, inilah masuk 5W plus 1H. Boleh saja 5W 1H ini bermain di paragraf pertama, paragraf kedua. Boleh. Misalnya kita buat berita bahasa pengantar di sini. Kemudian ini di paragraf 2, paragraf 3, 4 terus selanjutnya kan. Inilah di judul ini 5W 1H. Kemudian jadi setelah itu saya ulangi lagi, judul bisa diambil, bisa dibuat sebelum berita dibuat dengan menentukan angle. Yang kedua bisa juga berita terjadi baru judul kita tentukan mana yang paling pas. Tergantung kebiasaan dan juga seni masing-masing lah. Jadi saya bilang tadi agak sulit kemarin sampaikan di daring itu. Jadi kita coba menentukan angle. Misalnya kemarin yang ditulis oleh Bang Wahyu itu Desa Sadar Pengawasan. Kita ada Bawaslu ada kegiatan ini, Desa Sadar Pengawasan. Jadi dari ini kira apa yang mau kita angkat sebenarnya? Apakah Desa Sadar Pengawasannya? Apabila Desa Sadar Pengawasan yang ingin kita angkat, ini angle. Kegiatan yang bisa jadi angle, dari sudut pandang. Kita perkuat. Kira-kira untuk membuat satu berita ini harus lengkapi dengan data-data. Misal, data ini Desa Wisata, kita buat. Pertama, maksud dan tujuan. Seperti kita buat proposal. Kita rumuskan dulu maksud dan tujuan Desa Pariwisata. Desa Pengawasan, bukan bisa. Jadi Desa Sadar Pengawasan. Kita buatnya dulu maksud dan tujuan, rumuskan dulu. Kemudian yang kedua, bentuk atau format. Yang ketiga, who, siapa saja yang terlibat. Yang keempat, how, bagaimana. Jadi dari istilah wisata ini saya waktu dapat berita itu bagus sekali untuk sebuah berita menjadi sebuah layak berita untuk dipublis ya. Jadi pertama maksud tujuan. Kita rumuskan dulu. Boleh misalnya kita jadi kita oleh dulu. Kemudian bentuk formatnya apa sih desa wisata seperti apa? Kemudian siapa saja yang terlibat di desa sadar pengawasan. Kemudian how, bagaimana ini terwujud. Apabila data ini sudah kita miliki, maka kita akan menulis bisa bersebuah berita. Ulangi dari bagaimana? Kita ingin membuat misalnya Bawaslu ada kegiatan Desa Sadar Pengawasan.
Maka sebelum berita ini kita tulis, kita publish ke masyarakat, ini bagus. Tapi sebelum kita buat, harus lengkapi dulu data yang kita miliki. Misalnya maksud dan tujuan. Kita tulis di sini di bahan dulu kan, apa maksud desa sadar pengawasan ini? Tujuannya apa? Berapa poin-poin. Kemudian kita buat lagi bentuk formatnya. Kira-kira desa pariwisata pengawasan ini seperti apa sih formatnya yang kita inginkan di masyarakat? Ya kan? Buatkan bentuknya kan. Kemudian yang ketiga, who. Siapa saja? Apakah ini hanya pemerintahan desa atau masyarakat atau siapa saja lagi yang bisa dilibatkan di dalam desa sadar pengawasan? Kemudian yang keempat, how. Bagaimana ini terrealisasi? Apabila ini sudah dirumuskan, data ini sudah dirumuskan, maka akan kita bisa buat sebuah berita. Nah, seperti itu. Dari sini kita bisa ambil angle apa yang akan kita tarik, akan kita bentuk. Kalau mau akan kita tentukan angle-nya, sudut pandangnya. Kalau kamu misalnya mau ini enggak sekedar penjelasan pada masyarakat, ini boleh jadi angle. Kalau enggak, misalnya bisa jadi judul. Yes. Misalnya gini ya, libatkan Kades, Bawaslu bentuk, misalnya ada hal yang rajin bisa disingkat. Angle itu, sudut pandang itu adalah libatkan Kades, Bawaslu bentuk desa sadar pengawasan. Nah, jadi di berita siapa saja akan saya dilibatkan. Misal begini, Bawaslu, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten Mempawah melibatkan 5 kepala desa untuk dibentuk atau dididik atau dikukuhkan atau seperti apa itu desa sadar wisata di Kabupaten Mempawah. Adapun desanya adalah ini itu kan. Nah, itu bisa jadi angle. Patutlah dijelaskan maksud dan tujuan. Adapun maksud tujuan dari desa wisata adalah jelaskan tujuannya. Kemudian bentuknya biar masyarakat itu paham, oh desa sadar wisata ini maksudnya begini gitu kan. Baru ambil gambar nanti misalkan libatkan Kades untuk apa? Membuat tambahkan buat lebih bagus. Lebih bagus. Ini kan saya gambarkan bahwa ini berita satu arah. Artinya berita rilis dari Bawaslu. Tapi apabila Bawaslu lebih menambahkan lagi, sementara itu kantor Kades peneliti luar. Sementara itu Kades kantor, namanya Pak Kantor Bang tuh. Sementara itu kantor Kades peneliti luar menyambut baik diluncurkan di desa sadar wisata oleh Bawaslu. Menurut kantor, menurut Kades peneliti luar, bla 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 seperti itu. Nah, jadi seperti itulah artinya yang dalam rangka kita untuk angle. Angle itu nggak usah pusing lagi. Angle itu kita mau ngambil dari sisi yang mana gitu. Angle itu adalah sudut pandang. Sudut pandang apa yang kita ambil dari sebuah berita. Nah, itu. Saya lihat di rilis yang dibuat itu sudah bagus. Cuma paling pemulisan kalimatnya. Kemudian dari judul ini saya ulangi kembali, judul ini bisa dibuat sebelum berita jadi atau setelah berita jadi. Judul berkaitan dengan angle. Apabila sudut pandang ini sudah kita buat, maka judul itu sudah susah untuk kita susun. Kemudian membangun kerangka berita. Membangun kerangka berita ini, makanya jadi saya bilang bahwa di dalam berita itu ada lead, ada kepala berita. Kepala berita itu yang membuat badan berita. Ya, badan berita untuk ditentukan arah berita kita kemana. Jadi disinilah ada lead berita, kemudian badan berita. Disinilah yang itu tidak kan.
buat beritanya terus sampai ke bawah, semua ada beruntung. Kemudian mengenai 5W1H udah paham belum? Sedikit, hampir lah. Boleh ya. Tak susah Bang Lin je. Kau nak dikerjakan tak susah sih. Kalau udah paham sih enggak anggel lagi, enggak angel lagi. Kok Jadi kalau kita seperti ini, yang biasa kita baca di koran itu rata-rata hard news, berita langsung. 5W1H. Saya tuliskan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10, 11. masih tak ikut paten macam mana ni? Bawah 10, maka penulisannya itu menggunakan huruf 1 sampai 9. Itu tidak boleh tertulis 1. Tapi yang benar adalah 1. Kemudian 10 dan seterusnya itu angka. Karena ini 11, maka tulislah angka. Kalau misalnya mau lagi sedikit ditambahkan, bisa boleh sebanyak 11. Kalau mau 11 juga boleh, tidak ada masalah. Kalau misalnya jumlahnya 8, misalnya jumlah anggota 8, misalnya 8 anggota dan setiap Bawaslu bisa 8 ini kan, saya tulis 8 tapi ditulis huruf. Jadi 8. Jadi tulisan angka 1 sampai 9 ini sesuai dengan aturan jurnalistik, ditulis berupa angka, berupa huruf. 10 ke atas berupa angka. Paham? Kemudian oke, saya tulis 8 lagi. 8 anggota dan staf sekretariat Bawaslu di bawah menghadiri atau mengikuti penguatan proses SDM di ruang pertemuan Bawaslu Senin 5/4/2021. Ini sudah masuk, hampir sudah masuk 5W1H. Tapi ini baru ini who. Siapa? Ya, anggota dan staf Bawaslu ini who, siapa? Ya kan? Ini apa? What? Nah, what? Menghadiri penguatan kapasitas SDM. Ini? Where? Ini? When? Kapan? Ya. Kapan? Mati. Kapan nanti? Kapan? Nah, barulah why dengan how di sini. Ya. Why bisa dibuat setelah how, setelah bagaimana. Bisa juga why dulu, nah, kan? Jadi membawa 8 anggota dan staf Bawaslu Kota Bawah menghadiri penguatan kapasitas SDM di ruang pertemuan Bawaslu Senin 5/4/2021. Jadi orang kan pembaca begitu melihat ini, dia langsung lihat seperti apa sih bentuk
penguatan kapasitas itu barulah dijelaskan di bab 2. Kegiatan ini. Jelaskan kegiatannya. Apa itu penguatan kapasitas? Kapasitas. Nah, jelaskanlah situ. Boleh mencantumkan nama. Menurut Ketua Bawaslu, terus gini, untuk penulisan kabupaten, jadi di misalnya kalau di media nasional, Pak benar wawasan ya, kabupaten, kota, kecamatan, ini boleh dicantumkan, boleh tidak dicantumkan. Misalnya 8 staf dan 8 anggota dan staf sekretariat Bawaslu langsung aja membawa. Bisa lagi kabupaten, boleh. Itu juga di judul. Di judul itu launching program desa sadar pengawasan. Tidak perlu lagi tuliskan Bawaslu Kabupaten Bawah, hapus. Ya. Terus bagaimana dengan kecamatan? Tidak ada masalah. Bawaslu Mempawah Hilir. Kenapa? Karena artinya Bawaslu tidak ada di tingkat kabupaten, ada di kecamatan, tidak ada kan? Jadi itulah. Artinya ini kalau seandainya di tingkat kecamatan ada ya. Nah, misalnya kayak itu mungkin kalau di KDU kan namanya PPK ya. Seperti itulah. Jadi karena Bawaslu ini posisinya monarki di tingkat kabupaten, maka tidak tercantum lagi Bawaslu Kabupaten Mempawah atau Bawaslu Kota Pontianak, tidak langsung ya. Bawaslu Pontianak. Boleh juga menurut anggota Bawaslu, boleh. Tergantung kebijakan masing-masing pimpinan lah. Kadang-kadang ada pimpinan itu harus satu pintu gitu ya. Setiap keterangan pers itu harus satu pintu melalui saya atau anggota. Sehebat apapun sebuah media, sebuah wartawan, kalau dia tidak punya data, tidak bisa dibuat berita. Bahkan saya sendiri. Makanya kalau misalnya membuat berita itu data harus dikumpulkan dulu. Kegiatannya di mana? Macam bawah ini laporan sih ketemu laporan, beliau kan YouTuber juga kan? YouTuber. Bukan. 1 dah. YouTuber Senior Mempawah. 1 juta subscriber. Ya, beberapa kali saya ketemu beliau ini lagi diputar, seperti itulah tugasnya. Dan juga dalam pembuatan berita sebelum tayang ke media harus pengetahuan Ketua Bawaslu. Andai walaupun humas memberi tanggung jawab membuat berita, itu beritanya harus dibaca dulu oleh Ketua Bawaslu, Bawaslu Ketua. Kalau Ketua ACC baru kirim ke media. Nanti kita pelan-pelan kita sampaikan tadi seperti itu. Yang penting adalah bahwa dalam menulis berita itu tidak mesti dalam satu ini harus masukkan 5W 1 Pak. Bermainlah di kata-kata, harus sering banyak membaca. 5W 1 hari bisa masuk di kepala, bawahnya baru misalnya jadi 4W saja, 4W, kemudian di paragraf 2 masukkanlah 1W lagi yaitu why, kemudian how. Bagaimana ini menceritakan apa sih kegiatan penguatan kapasitas budaya itu berbentuk latihan jurnalistik dasar. Seperti yang sudah dikonsep berita itu kan menghadirkan narasumber ini, kemudian juga berita yang dibuat Pak Wahyu kemarin itu soal pengawasan instan kan, yang menghadirkan narasumber dari Pontianak ya, yang satu ya. Nah itu seperti itu udah pantas dari layak berita. Udah bisa. Cuma kalau saya mengenaikannya, tetap saya hubungi Pak Wahyu lagi. Kenapa? Saya ingin buat Selamat apa? inti dari apa yang disampaikan oleh narasumber. Terus sampai panjang kalau ceritakan sekian banyak apa yang menarik kira-kira tentang pengawasan. Itulah. Mungkin bisa diungkapkan narasumber itu tentang pengawasan. Betul-betul pengawasan. Atau mungkin yang bukan soal integritas. Boleh integritas yang ditangkap.
Alsa. Itu beliau tidak ada masalah. Tapi alangkah bagusnya kalau ada foto, ada beliau, ada anggota gitu. Pas pada deh. Jadi membaca ya, keren kan. Kemudian ini Mbak, Ya. saya pernah membaca beberapa berita itu dapat dari salah satu peserta itu boleh dicantumkan atau tidak? Itu masuk di 5W plus 1H itu masuk di mana? Maksudnya? Di Badan berita. di badan berita. Ya. Jadi setelah kita menjelaskan soal kegiatan itu, misalnya sementara itu tadi kan kepala desa Peniluan mengatakan, nah itu boleh termasuk di bawah di dalam berita itu. Kalau kita mau baca terpisah juga boleh. Bisa dia mengatakan luar biasa. Ada pelatihan dulu yang kita pertama. Kita masukkan tentang acara kegiatannya. Langsung jelaskan bahwa peserta pelatihan jurnalistik dasar. Tujuannya misalnya peserta sangat antusias. Ada orang itu yang undang-undang itu boleh nggak kita menerjemahkan apa yang orang sampaikan kita itu Boleh? dan Itu bisa diengel? bisa jadi enggak ya? Bisa diengel? Kalau dia nak di badan di berita itu Juga boleh. Jadi masyarakat. Misalnya saya katakan lagi kepada kita fokuskan kepada kita fokus pada kegiatan desa. Ya, itu ada koleksi itu, betul Pak. Ketua Bawaslu mengatakan pembentukan desa sadar pengawasan tersebut akan dilakukan beberapa cara untuk mendorong peran masyarakat dalam mendorong ketaatan pemilu. Bukan ini. Artinya gini, mempertegas sebuah berita, mempertegas pernyataan sebuah narasumber. Jadi itu namanya kalimat langsung. Apabila kita menuliskan, menurut Ketua Bawaslu membawa Ahmad Amiruddin. Jadi kalau bahasa bernada imbuhan, bernada mengajak, itu pakailah imbuhnya. Kalau sifatnya hanya mengatakan atau katanya, tapi ada sifatnya menegaskan, maka bisa Tugasnya. tegasnya atau